حي الله حل الرحيل والله شفنا الصباح حي الله حل الرحيل والله لحسن فداه الغلة في شمسي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walkin nabi izanahu lukun bil husni musammilim bil bisri mutasimi. Sidana birlana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mari selanjutnya kita membaca lafzul jalalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, matinya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bi'syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hanan ya Manan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghafar ikbir lana warhamna anta khairur rahimin. Mari kita istighfar untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Doa sujud terakhir. Kita dianjurkan membaca doa pada sujud terakhir setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa biham. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni a'udzu as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Udah apa lo dah? Dulu pernah dikasih lah. Itu jangan lupa, ini karena sudah akhir zaman, setiap sujud terakhir, yaitu setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, disambung dengan doa. Yang pertama minta supaya matinya husnul khatimah. Yang kedua supaya tobat sebelum mati. Banyak orang sampai mati kagak sempat tobat. Yang ketiga minta hati kita dimantapkan tetap dalam agama Allah sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Kata Nabi, aqrabu ma yakunu minal abdi yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Posisi seorang hamba manusia yang paling dekat dengan Tuhannya di saat sujud. Di saat sujud itulah kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu. Kepala yang kita banggakan nih, kepala adanya di mana? Sejajar sama kaki. Betul nggak? Disitulah minta, kata Nabi, Pak aksiru doa. Nah, perbanyaklah doa di saat sujud terakhir. Para ulama mengatakan sujud terakhir, ada yang mengatakan boleh dalam setiap sujud. Makanya kalau kita sholat di Mekah, di Madinah, kalau sujud terakhirnya agak lama ya, agak lama kan? Nah itu di situ baca. Yang pertama minta supaya diwafatkan dalam keadaan taat dan ibadah kepada, bahasa kerennya husnul khotimah. Dan kemudian yang kedua minta supaya kita ini tobat sebelum mati. Yang ketiga supaya ditetapkan iman kita tetap dalam agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masa kalau sama ibu-ibu udah hafal semua nih di pengajian. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Berdiri kamu, diri. Soal adab kamu sama guru ngaji tidur. Diri. Mau kemari tuh. Balik Bang Salam loh. Kenal Bang Salam? Ngaji disuruh belajar pesantren, bukan suruh tidur. Tidur ada waktunya. Waktu tidur, waktu berak, waktu makan, waktu ibadah begitu biar dapat ilmu. Jangan malu-maluin orang tua. Pulang dari sini nggak boleh ilmu, cuma boleh tai mata. Bapak lu belum tentu bisa ngomelin. Anak sekarang kan begitu, banyak ngelawan sama orang tua, sama guru, makanya ilmunya nggak pada berkah. Tamat sekolah, tamat kuliah pada nganggur. Terus di saat setelah tasyahud akhir, tayat akhir, kita disuruh berdoa minta perlindungan kepada Allah 4. Baca ya, diamalin ya. Kata Nabi, kalau bagaimana hadisnya saya lupa. Iza farogo ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila kalian telah selesai membaca tasyahud akhir gimana? Tasyahud akhir gimana? Tayat akhir, innaka hamidun majid. Selesai kan ya? Selesai ya? Jangan langsung salam, jangan salam dulu, ditambah dengan Allahumma inni. Coba siapa yang hafal? Kamu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam. Terus
Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati. Jadi yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku minta perlindungan dari azab kubur, Pak. Kalau di kuburnya udah selamat, kesononya selamat. Karena itu pintu akhirat pertama yang paling rawan. Kalau sudah di alam kuburnya selamat, pertanyaan alam kuburnya selamat, insya Allah dia ditunjukkan oleh Allah tempatnya nanti di mana tuh di akhirat. Kalau dia ahli neraka ditunjukkan ahli neraka. Kalau dia di ahli surga ditempatkan itu ditunjukkan tempatnya surga. Nah, makanya kita minta perlindungan setelah tasyahud akhir sebelum salam 4 hal. Yang pertama, minta perlindungan dari azab. Ini yang mengerikan. Semua orang ada perasaan takut. Bagaimana malam pertama? Kalau pengantin baru saya enak. Malam pertama di kuburan. Hah? Gimana kira-kira itu? Ngeri nggak ya? Nah, makanya semuanya harus mempersiapkan diri. Kata Nabi, barang siapa yang minta 4 perlindungan ini aman. Selanjutnya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, dari azab, wa a'udzubika min azabi nari jahan, dan minta perlindungan dari neraka jahanam, neraka yang paling kejam, neraka yang paling dahsyat. Itu yang namanya tsunami di Aceh. Sekarang sedang terjadi lagi, apa namanya itu? Air apa namanya? Air bah, air apa namanya? Longsor, kan ya? Ratusan yang meninggal, ratusan yang hilang. Dikirim helikopter, puluhan helikopter, karena jalan putus. Kalau helikopter kan bisa nebak di mana aja, tuh ya. Supaya bisa bantuan masuk. Dikirim pesawat militer membawa bantuan macam-macam. Masya Allah. Itu baru kiamat kecil. Tentara Allah yang namanya air, manusia udah gak berdaya. Itu baru tentara Allah yang namanya air. Belum nanti gunung meletus. Itu enggak? Baru air aja manusia tuh udah gak berdaya, gak ada artinya. Allah menunjukkan kekuasaannya begitu besar. Bang Beta sini, Bang Beta ini kosong. Sini, Anda ngelihatnya gak enak di situ. Ini. Pindah Bang Beta. Nah. Udah lama nggak ngopi ente ya. Yang kedua, wa'udzubika min azabin nari jahan. Yang ketiga, min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Jangankan hidup di akhir zaman ini, orang mati aja masih itu masa matinya nggak diterima bumi, itu masa begini macam-macam. Dan yang keempat, minta minta perlindungan dari Dajjal, penyebar fitnah yang membelokkan iman manusia. Nauzubillah min, makanya banyak orang murtad. Artis banyak murtad. Nauzubillah min dzalik, ya. Ayo coba kita ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Bangun ini dah. Berdiri lagi ntar. Mau berdiri kamu? Kakinya jangan begitu, kayak tuan takur kamu. Tutup kakinya.
Ada adab dalam majelis juga, itu ada adab supaya ilmunya masuk. Nah, itu dibaca pada saat setelah tahiyat innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya, itu dibaca. Insyaallah kalau itu udah kita selamat melewati 4 hal itu, aman ke sananya ya. Insyaallah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala bi ulumi ana bi ulumi fid daraini. Amin. Wal maqalatu tasi'atu qala Jibrilu. Berkata Jibril. Kenal Jibril ya? Udah kenalan sama Jibril? Jibril itu jenderalnya malaikat. Malaikat itu kan ada 10 yang kita kenal ya. Sebenarnya jumlah malaikat itu bisa jutaan, bisa miliaran. Katanya penghuni langit itu lebih banyak daripada penghuni bumi. Penghuni langit itu adalah para malaikat ya. Tapi yang kita diperkenalkan itu 10. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Kalau Al-Qur'an itu disampaikan oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad sebanyak 30 juz. 13 tahun di Mekah, sisanya 10 tahun di Madinah itu baru selesai wahyu. Jadi enggak sekaligus tuh, turunnya juga diacak. Menurut aturan kan harusnya Fatihah dulu, betul enggak ya? Kan Al-Qur'an yang pertama apa? Surat Al-Fatihah kan? Yang terakhir surat An-Nas. Tapi yang turun apa? Yang pertama surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi Al-Mudassir dan seterusnya. Al-Alaq pun dikredit cuman 5 ayat turun yang pertama di Gua Hiro, betul nggak? Pada Ramadan itu. Kenapa begitu? Ya karena memang Al-Qur'an itu ada 2. Ada namanya tartibun nuzul, surat urutan waktu turun ke bumi, turun wahyunya itu. Ada yang namanya tartibus surah. Tartibus surah itu ayat urutan surat yang sudah ditentukan oleh Allah di Laul Mahfuz. Ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, cuman turunnya diacak sesuai dengan kondisi kebutuhan. Gitu. Tapi ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, Sayyidina Utsman mengusulkan supaya Al-Qur'an dikembalikan susunannya seperti asli di Laul Mahfuz, yaitu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran terus sampai kepada An-Nas. Gitu. Dikembalikan. Makanya tuh mushaf yang kita pegang, mushaf itu memang urutannya begitu. Dari langitnya begitu. Cuman turunnya diacak. Turunnya diacak. Tapi di saat kita sholat, di saat kita sholat nggak boleh diacak. Makruh hukumnya. Di saat kita sholat harus sesuai menurut aturan tartibus surah yang sudah ditentukan di mushaf, kembalikan kepada aslinya. Artinya apa? Yang duluan, yang belakangan. Contoh, surat kalau lagi taraweh, yang pertama biasanya dibaca, apa dibaca kita? Surat apa? Al-Hakumut. Langganan kita mah botak dari dulu ya. Karena imamnya nggak ada yang hafal. Kalau imamnya hafal mah nggak apa-apa, 1 malam 1 juz.
Insya Allah 2 malam 3 orang tinggal 2 orang. Iya. Terakhir hatam Quran, imamnya yang nggak ada. Iya. Pertama kumut. Terus ke bawah apa tuh setelah kumut apa? Wal asri. Terus apa? Wailul. Terus apa? Alam taro. Terus begitu. Begitu juga kalau kita sholat maghrib misalnya. Kuliah dulu baru jangan dibalik, kul hudur baru kuliah. Makruh. Sisa makruh. Nah, makanya harus apal tuh urutannya, yang tinggi duluan, yang belakangan belakangan. Paham ya? Hah? Kulhu dulu baru al-falak atau anas, jangan anas dulu baru kulhu. Dalam sholat ini mah dalam sholat, betul nggak? Di luar sholat mah nggak ada masalah. Tuh, imam kudu ngerti. Sampai di mana tadi? Kok ya Jibril tugasnya menurunkan wahyu dari Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad disampaikan lagi kepada umat manusia. Yang kedua malaikat apa? Mikail yang mengatur rezeki. Tuh kudu bayar-bayar Mikail tuh biar punya duit. Terus yang ketiga Israel pencabut nyawa. Nah, ayo kirim Fatihah tuh malaikat Israel. Udah pernah kirim Fatihah belum? Supaya nanti kalau dicabutnya pelan-pelan. Banyak orang ada yang dicabut sampai mangap-mangap, mendelik-mendelik. Saking sakitnya bagaikan dikelet kulitnya itu, katanya begitu kata Nabi, sakaratul maut itu sakit sekali. Terus apa? Israfil niup trompet, retotet, kiamat datang. Kiamat datang tuh. Tuh gunung yang tinggi-tinggi. Gunung-gunung yang tinggi menjulang. Hari itu akan ditumbangkan, kata orang Irama. Ya kan? Digoncangkan segoncang-goncangnya, dihancurkan hancurnya. Itulah kiamat. Kita baru ngelihat, Masya Allah ya, bencana air aja itu kayak begitu, udah mengerikan, betul nggak? Itu terus malaikat apa lagi? Munkar, nakir. Nah ini nanti ketemu kita tuh di malam pertama di alam kubur. Pertanyaannya udah dibocorin sebenarnya itu. Ibarat ujian mah pertanyaannya udah dibocor, apalin tuh. Biar apal banget. Kalau nggak ibadah nggak bisa jawab. Man robuka. Siapa Tuhanmu? Jawabannya Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah atau Allahu Rabb. Wa man nabiyuka. Siapa nabimu? Wa Muhammadun Nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Yang nggak pernah baca salawat, nggak ngikutin sunnahnya, nggak bisa jawab. Salawat aja pelit. Terus apa lagi? Wa ma dinuka, imammu apa agamamu? Wal islamu dini, Islamku agamaku adalah Wa ma imamuka, imammu. Dia jawab, Haji Saadi imam saya. Ya digocak. Maksudnya imam di sini adalah Al-Qur'an. Pedoman hidup kita tuh apa di dunia? Karena kita banyak, kita buatan manusia. Jawabannya Al-Qur'anu Wa ma ikhwanuka. Siapa saudaramu? Lama saudara aja nggak akur. Mata tetangga nggak ada akur. Gimana menjawab? Al-mu'minun wal muslimuna ikhwani. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Wah, udah nanti bisa di sana mah. Bisa. Siapa yang menuntun? Yang menuntun itu harus di amal ibadah kita. Dituntun tuh kita ya dengan iman dan Islam kita.
Makanya kalau habis sholat sunnah subuh baca begini nih. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrafil wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Bisa? Hah? Bisa enggak? Enggak pernah ya kirim salam sama malaikat, 4 malaikat ini ya? Allahumma robba Jibril, ayo. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Habis sholat sunnah subuh 3 kali. Kirim Fatihah udah pernah kirim Fatihah sama 3-4 malaikat ini? Belum pernah ya? Ila harati wa ila hadrati Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihissalam al-Fatihah. Sekali-kali dong kirim Fatihah. Jadi di sini dikatakan qala Jibril, berkata Jibril alaihissalam, atasnya keselamatan, ya Muhammad. Ini Jibril nasihati Nabi Muhammad. Jibril mah nggak apa-apa, pantas dia mah ngomong ya Muhammad langsung. Kita mah nggak pantas, hei Muhammad nggak pantas itu, betul ya? Sahabat aja nggak ada yang berani. Sahabat aja kalau manggil Nabi Muhammad ya Rasulullah, ya Habiballah, pakai julukan gak langsung nama. Jibril mah biarin pangkatnya tinggi. Jibril mah rada nyelonjong dikit, nggak apa-apa aja main Muhammad aja cuma. Ya Muhammad nih kata Jibril, wahai Muhammad, hiduplah, saya hiduplah masita, sandak ente, sandaknya kamu, semaunya kamu silakan. Fa innaka mayitun, tapi ingat sungguhnya kamu nanti akan mati menjadi mayit. Nah, ini Nabi Muhammad dinasihatin Jibril sama juga nasihat buat kita umatnya. Hai Muhammad, silakan kalau nggak mau diatur, hidup semau ente. Tapi ingat suatu saat ente akan mati. Akan diminta pertanggung jawaban. Kecuali orang ateis, orang yang nggak bertuhan, komunis, nggak percaya adanya alam kubur, nggak percaya adanya akhirat, nggak percaya adanya surga dan neraka. Agama itu dianggap dongeng, cerita bohong, candu. Kata siapa? Orang orang ateis itu orang yang tak bertuhan. Dia nggak mau punya Tuhan, nggak beragama. Tapi kita sebagai orang Islam percaya adanya kehidupan akhirat. Nanti disitulah akan diberikan keadilan seadil-adilnya oleh Allah di akhirat. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas sekecil apapun. Wah, kalau nggak ada keadilan akhirat, di mana kita nyari keadilan? Di dunia ini susah, betul nggak ya? Betul nggak? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, terkadang begitu. Karena Tuhannya duit. Hukum bisa dijual belikan. Makanya supaya mendapat keadilan seadil-adilnya, di dalam Islam ada kehidupan akhir yang memberi keadilan, yang menyidang, yang menghakimi langsung Allah Subhanahu. Allah tidak punya kepentingan, gak bisa disogok, gak bisa dimacam-macam. Allah akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Nah, makanya kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, silakan hidup semaunya ente. Tapi ingat bahwa engkau nanti akan mati." Nah, ini ditafsirkan, dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani, li'anna akhiral hayyi, bahwa sesungguhnya akhir kehidupan ini adalah mayitun. Akhir cerita kehidupan manusia mayit, mati. Semuanya ini yang hadir di sini calon-calon mayit. 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 Calon-cal
Ini tahun berapa nih? Ayo kita pikirin. 2020. Tahun 2150. Lama masih ya? Itu kita ada di mana tuh? Kalau belum kiamat nih, kita sudah nggak ada. Rumah kita mungkin udah jadi milik orang lain, betul nggak? Kuburan kita belum tentu ditengok, diziarahi, jangan-jangan hilang. Kalau anak cucu kita nggak ngerti agama, betul nggak? Harta kita di mana harta kita? Udah kemana tahu? Rumah kita sudah nggak ada. Kebun kita yang kita hektaran yang kita cari siang dan malam udah jadi milik orang. Kita yang pejabat yang punya pangkat hilang langsung, nggak disebut-sebut lagi tuh, betul nggak? Ingat itu. 100 tahun lagi kita udah nggak tahu di mana itu. Jangankan kita, ya, harta kita semuanya udah orang lain yang memiliki. Ya toh? Itu. Makanya kita hidup di dunia ini kalau pengen selamat harus ikut aturan dunia, jangan semaunya gua. Contoh, kita bawa kendaraan nih di jalan, kan ada aturannya lalu lintas, betul nggak? Ada DDLAJ, ada polisi, betul nggak? Yang mengatur lalu lintas. Ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Tujuannya apa tuh? Supaya tertib keselamatan para pengendara. Coba kita ugal-ugalan semuanya kita. Kira-kira gimana nih? Tabrakan. Bahaya Pak, bahaya di jalan itu. Kalau kita nggak ikut aturan jalan. Kalau kita tinggal di hutan, nggak hidupnya semau gue, bisa dimakan macan. Betul ya? Kalau enggak hati-hati, nggak ikut aturan hutan, kita bisa berbahaya di hutan itu. Semua ada aturannya. Sebagai pejabat kalau nggak ikut aturan, ujung-ujungnya pakai baju oranye. Tinggalnya di KPK. Betul nggak? Di rutan, di penjara. Kalau nggak ikut aturan, itu di dunia, apalagi di akhir. Barang siapa yang ingin selamat di dunia, ikut aturan dunia. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, ikut aturan akhirat yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sudah akhir zaman, Pak. Ini kan udah akhir zaman ini. Tahu tandanya akhir zaman, tahu? Kata Nabi, tanda akhir zaman waktu setahun kayak sebulan. Setahun kayak sebulan. Dulu lebaran, angklong-angklong nungguin lama amat lebaran ya. Betul nggak ya? Tuh kalau nggak lebaran nggak punya pakaian baru kita. Kalau kagak lebaran kagak tahu pasar anyar kita. Pasar Sidin. Zaman dulu mah betul nggak ya? Lama, setahun tuh lama banget. Tapi sekarang setahun kayak baru kemarin. Betul nggak? Sekarang tuh setahun kayak baru sebulan. Wah, pasan baru kemarin udah datang bulan puasa lagi. Pasan baru kemarin lebaran, ini udah mau lebaran lagi. Terasa waktu sangat cepat. Kata Nabi 10 tahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu. Sepekan bagaikan sehari, sehari bagaikan 1 jam. 1 jam tuh waktu gak ada apa-apanya, dibuang waktu begitu saja. Banyak manusia yang rugi, menyesal karena menyia-nyiakan waktu yang sudah sangat cepat. Jadi kalau sudah akhir zaman majal begini, waktu sangat cepat, apa yang kita lakukan? Minimal 2. Berapa? Minimal 2. Yang pertama, jaga sholat. Jaga sholat. Karena sholat inilah yang nanti akan menjadi standar keselamatan manusia. Karena kalau yang pertama kali diminta pertanggungjawaban di akhirat, yang pertama kali dihisab itu ibadah sholat. Kalau sholatnya selamat, yang lain ikut selamat.
Salat dijaga. Selama orang itu masih salat, masih ingat kepada Allah, walaupun begitu banyak goncangan ujian di akhir zaman, dia tetap akan berada di jalan Allah Subhanahu kalau masih salat. Tapi benar-benar mendirikan salat. Bukannya salat asal-asalan. Salat itu waktunya dimain-main. Salat yang boleh diakhirkan waktu itu adalah salat Isya. Salat zuhur itu boleh diakhirkan. Sunnah. Boleh ya, karena waktunya saya mau sholat isya nanti jam 2 sekalian tahajud, boleh. Kalau kita yakin bang, udah biasa. Kalau enggak jangan, bisa kebablasan bangun subuh, ya, jadi haram. Jadi sholat itu yang afdolnya awal waktu. Yang kedua apa? Yang kedua, di akhir zaman ini zikrul maut, banyakin ingat mati. Di akhir zaman kudu banyak ingat sama kematian. Kalau kita ingat sama mati, jadi kita rajin ibadah, betul nggak ya? Kan selamat. Gitu? Orang tuh rata-rata lalai karena kagak ingat sama mati. Dunia terus, dunia mah dikejar gak selesai-selesai. Betul nggak? Hatta zurtumul maqabir, sampai dia ziarah masuk kuburan baru berhenti itu kalau dunia mah. Udah masuk kuburan baru berhenti. Dunia mah kalau dikejar gak akan selesainya, nggak pernah cukup. Dikasih emas 1 kilo pengen 2 kilo, dikasih 2 kilo pengen 3 kilo dan seterusnya. Itulah dunia. Akhirnya mereka lupa bekal akhirat. Makanya di akhir zaman ini minimal 2. 1 sholat dijaga, yang kedua ingat sama mati. Supaya kita tetap istiqomah, tetap mempersiapkan diri dalam kondisi seperti ini, di mana banyak bencana di mana-mana. Bapak tahu nggak Jakarta? Jakarta itu kalau tanggulnya jebol, itu dalam 1 jam tenggelam udah. Bapak kalau nggak percaya silakan main ke Muara Angke, main ke Tanjung Priuk. Itu tanggul lebih tinggi laut sama daratan, lebih tinggi air laut sama daratan. Ini kemarin bocor kan, bocor. Itu air ngayap. Itu baru bocor. Bagaimana kalau tanggulnya jebol? Bukan hanya Jakarta terus sampai ke Jawa Tengah, Demak terus. Makanya Prabowo ingin membangun giant seawall. Apa giant seawall itu? Bendungan raksasa dari mulai Jakarta terus sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Terutama pantai laut. Kenapa? Kan itu diprediksi Pulau Jawa akan tenggelam, Pak. Aceh aja itu Aceh. Berapa kecamatan, berapa kabupaten tenggelam itu. Bayang sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Hati-hati kita. Karena negara kita ini negara kepulauan loh Pak, dikelilingi laut. Sekitarnya laut, lain dengan Timur Tengah. Daratannya pasir, batu. Gak ada longsor kalau di sana itu. Nah itu. Jadi kata Nabi, kata Jibril, ya Muhammad silakan hidup semuasnya kamu, tapi ingat kamu akan mati. Nah jadi kalau pengen selamat di dunia ikut aturan dunia, dan kalau ingin selamat di akhirat ikut aturan akhirat, bekali dengan amal soleh. Karena di dalam surat Al-Haqqumut Takasur ya, At-Takasur, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim, kan begitu ya ujungnya ya. Ya ada Al-Haqqumut kan tuh banyak yang suka baca surat Al-Haqqumut. Itu menceritakan orang yang berlomba-lomba mengejar
sampai lupa, sampai mati masuk kuburan dia baru ngeh. Summalatus alunna yauma idzin. Kemudian nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nikmat sekecil apapun, nikmat yang diberikan oleh Allah diminta pertanggung. Kamu dikasih umur sampai bertahun-tahun, sampai tua, buat apa tuh umur? Hah? Kamu dikasih masa muda, buat apa tuh masa muda? Hanya untuk berleha-leha, bukan dibekali untuk kebaikan. Ditanya tuh masa muda kamu untuk apa? Harta kamu buat apa? Umur kamu buat apa? Semua nikmat yang diberikan oleh Allah diminta pertanggungjawab. Masya Allah, ngeri kita. Betul nggak? Ini dikasih tangan buat apa? Buat ngapain nih tangan? Buat nyolong. Dikasih kaki buat kemana? Melangkah kemana nih kaki? Ke masjid kagak nyampe-nyampe, kemana aja nyampe. Betul nggak ya? Pengajian kagak nyampe-nyampe nih kaki. Nanti diminta pertanggungjawaban nih nikmat kaki. Nikmat tangan. Mata buat apa mata? Ngeri ya? Nikmat mata nih, mata buat apa? Dia tuh orang yang buta gimana itu? Hah? Gelap, semuanya gelap. Kamu dikasih mata, jelas buat apa tuh dikasih mata? Buat tidur. Hah? Dikasih mata buat tidur? Bangunin. Dikasih mata buat belajar, buat baca Quran, ya, buat jalan kepada melihat kebaikan yang diridai oleh Allah. Makanya istighbarkan, astagfirullahaladzim dari dosa dua kaki ya Allah, astagfirullahaladzim dari dosa dua tangan ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah dari dosa kubul dan dubur, astagfirullahaladzim dari dosa perut, astagfirullahaladzim dari dosa hati, astagfirullahaladzim dari dosa dua mata, dari dosa dua telinga, dari dosa lisan. Mulut ini buat apa? Mulut buat zikir apa buat ngomongin orang? Ayo. Semuanya diminta pertanggung jawaban. Kamu dikasih anak kamu dididik apa kagak? Kamu dikasih bini itu, dikasih jodoh, bini kamu dididik enggak jadi wanita soleha? Semuanya diminta pertanggungjawaban. Makanya kalau baca surat ini nih, Al-Hakumut, Masya Allah. Ujungnya itu loh, summalatus aluna yaumaidzin, nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat Allah. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i. Kita ini semuanya pemimpin dan diminta pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Pemimpin terhadap diri sendiri, pemimpin terhadap istri, pemimpin terhadap anak kita. Apalagi pejabat mah. RT, pemimpin RT kan banyak itu. RW lebih banyak lagi, lurah lebih banyak lagi, presiden, raja. Nanti diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, benar atau adil atau tidak. BLT, bantuan apa tuh? Bantuan ini, BLT apa namanya? Bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai. Yang dapat keluarga RT mulu. Yang dapat orang-orang dekatnya. Banyak janda yang susah nggak dapat. Hati-hati itu jadi RT itu. Hah? Kenapa? Iya, banyak orang yang menderita itu. Saya janda loh. Saya janda tua tapi kagak dapat. Malah yang mampu dapat. Makanya pemerintah tekor begini nih. Subsidi BBM harusnya buat orang susah. Lah BMW pakai BBM. Subsidi. Mobil mewah Innova pakai BBM subsidi. Melagu apa itu? Saya aja mobil saya yang mobil biasa pakai Pertamax saya mah. Pertama kan gak ada subsidi, betul nggak? Pertalite itu dirusidi emang buat orang yang susah. Kagak, mobil mewah pakai Pertalite. Kan rugi pemerintah itu. Betul nggak? Nah itu. Untung Menteri Keuangan kita sekarang rada berani nih, Pak Purbaya itu. Ya. Nah kemudian dinasihati, yaitu yang kedua nasihat Jibril apa itu?
Di sini dikatakan wa ahbib masyita fa innaka muparikuhu. Silakan kamu mencintai orang yang kamu sangat cintai. Tapi ingat kamu nanti akan berpisah dengan kematian. Boleh cinta sama anak, tapi cinta sama anak jangan sampai lupa sama Allah. Boleh cinta sama istri, jangan sampai lupa sama Allah. Demi anak apa aja diturutin tuh anak. Betul nggak? Walaupun melanggar hukum Allah. Demi cinta sama istri apa aja diturutin tuh sama istri. Walaupun hanya melalaikan perintah Allah. Jangan, nggak boleh Pak. Cinta itu kepada makhluk biasa-biasa saja. Cinta yang terindi harus berikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta itu yang paling tinggi Allah, yang kedua Rasul, baru anak kita, istri kita dan lain-lainnya. Boleh cinta sama harta, tapi jangan keterlaluan. Kalau orang yang gila harta biasanya takut mati. Menghalalkan segala cara. Gitu loh. Hati-hati itu. Makanya kata dalam sebuah keterangan itu khairul umur ausa Tuhan. Sebagus-bagusnya perkara itu jalan tengah, jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu biasanya membawa bencana. Cinta kepada harta ya boleh, jangan berlebihan. Malah kalau para ulama tasawuf, harta itu jangan simpen di hati. Kalau simpen di hati, akhirnya kita hubung dunia, cinta banget sama dunia, jadinya pelit, ngeluarin susah. Padahal harta itu cuma titipan dari Allah, cuma numpang lewat. Jadi harta itu harusnya kalau menurut para ulama tasawuf cukup ditaruh di tangan. Jangan taruh di kantong, digembok. Jangan taruh sampai ke hati, cukup di tangan. Kapan orang butuh kasih, betul nggak? Istri butuh kasih, anak butuh kasih, agama butuh kasih, sedekah kasih, gampang ngeluarinnya. Tapi kalau sudah di hati, susah. Paham ya? Jadi kalau harta itu cukup di tangan aja nyimpennya, gampang ngeluarinnya. Cinta kepada keluarga silakan, tapi cinta kan akan berpisah nanti. Betul nggak? Jangan gara-gara cinta sama keluarga sampai lupa kepada Allah. Giliran kita udah mati, belum tentu tuh anak bini kita ingat sama kita, betul nggak? Belum tentu ingat kalau dia nggak dibekali agama. Belum tentu kuburan kita diziarahi. Belum tentu dia doain kita setiap pada sholat. Nah, jadi boleh kita cinta sama anak, tapi anak tetap ingatkan berada di jalan. Boleh cinta sama istri, tapi istri tetap ingatkan supaya berada di jalan Allah. Gitu loh. Saking cintanya sama istri tuh, istri kagak sholat dibiarin, istri kagak ngaji dibiarin, istri gak nutup aurat dibiarin. Itu salah itu. Saking cintanya sama anak, apa aja diturutin. Hah? Emang sayang sama anak begitu? Anak kecil nih kita kasih pisau. Saking sayang sama anak minta kita kasih tuh pisau. Kira-kira tuh pisau membawa kebaikan apa membawa bahaya? Bahaya. Jadi kita sayang sama anak juga lihat dulu, ini manfaat apa tidak, bahaya apa tidak buat anak kita. Padahal anak lagi menyantren dikasih HP. Lagu apa itu? Ya bukannya menyantren. Anak baru sekolah, baru SD udah dibeliin motor, dikasih HP, bukannya belajar. Bahaya. Hah? Iya. Cinta kepada jabatan. Ya jabatan suatu saat pensiun kan? Pensiun. Kenapa harus mati-matian dikejar? Jangan halalkan segala cara. Habibaka hawanama asa ayyakuna bagidoka yaumama. Cintailah seorang itu biasa-biasa saja. Nih anak muda, kalau ente mencintai seorang perempuan, jangan dilepas habis. Begitu putus cintanya, stres. Minum baygon. Iya. Nggak boleh, harus ada ruang kosong buat Allah. Jadi ada rem. Betul nggak? Iya.
Nggak boleh cinta kepada makhluk itu 100%. Di mana Allah bilang ruang Allah untuk Allah mana di situ? Untuk Rasulullah. Ya. Nggak boleh seperti itu. Karena bisa saja orang yang kita cintai suatu saat bisa jadi musuh. Kan kalau kita cintanya biasa-biasa saja, satu saat dia benci sama kita, kan kita nggak terlalu balas dendam, betul nggak? Begitu juga, dia menjadi orang itu benci sama kita, suatu saat bisa jadi dia senang sama kita. Jadi baiknya tuh gampang, tapi kalau cintanya demennya abis-abisan, begitu patah, muara, baiknya susah, patah arang. Nauzubillah min dzalik. Makanya biasa-biasa saja. Kasih ruang cinta untuk Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, wa amal masyita fa innaka maziun bih. Silakan berbuat apa saja, tapi ingat amal kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu. Yang baik dibalas kebaikan, yang jahat dibalas dengan kejahat. Ingat itu. Kalau kita ingat ini, maka kita hati-hati dalam berbuat. Karena semua perbuatan kita ada balasannya nanti di akhirat. Tuh ada surat yang sering dibaca sama Pak Haji Sadi tuh kalau ngimamin. Apa surat apa tuh? Famay ya'mal misqala dzarratin khairai. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah. Biji zarah itu biji apa? Biji sawi, biji bayam, kan kecil ya. Itu gambaran. Sekarang ada yang lebih kecil lagi namanya atom. Itu juga akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan, sekecil apapun kebaikan kita. Rusdi punya duit, ada orang Pak Rusdi, Pak lapar Pak, ya kasih 2.000, duit 2.000. Kan bagi orang susah amal 2.000 sama juga 2 juta, betul nggak ya? Itu jangan diremehkan itu 2.000. Itu bisa menghalangi dari api neraka itu 2.000. Kita lagi makan roti sih roti. Paling 1.000 perak. Lapar pak, kita potong 2, kita kasih dia sepotong, kita sepot. Itu jangan dianggap remeh itu sepotong roti, bisa menyelamatkan kita dari api neraka itu. Betul nggak? Semua ada balasannya. Begitu juga berbuat kejahatan sekecil apapun ada balasan. Fama ya'mal misqala dzarratin syarrai. Barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun sebiji bayam, ada balasannya nanti di sono. Nah, hati-hati itu. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man libadi yakbir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma sabitna bil iman, wasabitna bil tauhid, wasabitna bil ma'rifah, wasabitna bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Allahumma rzuqna al jannata wa maqarbailha warhamna fi mautina wa fi mautil muslimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad. Allahumma astur mata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur mata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mata sayyidina Muhammad. Allahumma farij mata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi majlisina wa barik lana fi jamaatina wa barik lana fi mahadina wa tulabina birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.